Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Dr. Sinta Hadiyantina, Sarjana Hukum dan Magister Hukum, selaku Ketua Penjamu Tos Brawijaya. Ya, ini yang saya hormati Profesor Muheryono, selaku Ketua Program Studi S3 Administrasi Publik, dan saya hormati Dr. Yuni yang selaku Sekretaris Program Studi S3 Administrasi Publik, FISIP UHT. Terima kasih Dr. Sinta yang meluangkan waktu di sela-sela super sibuk selaku Ketua Penjamu Tos Brawijaya, dan kiranya waktu kami persilakan untuk Dr. Sinta menyampaikan segala satu yang terkait dengan borang akreditasi S3. Jadi bebas. Ini mau berapa hari, Dr. Sinta? Apanya, Prof? Ya sudah, ini sudah di co-host, ini bisa langsung presentasi. Monggo silakan, Siap. Dr. Sinta. Saya Saya terima anut kasih. jamnya. Nah ini mau Dr. Sinta mau jam berapa? Mau berapa jam? Mungkin waktu break ini aja, barangkali karena mau pleno ini jam 1. Oh ya. Oke, silakan. Bebas, monggo. Saya manut nih. Misalkan untuk bisa presentasi. Langsung host ya, Mas Arif host ya, sudah. Oh iya, oke. Mohon maaf, ini saya siapkan filenya dulu. Ya, santai. Santai, jadi tidak terburu-buru. Baik, mungkin terima kasih kepada Prof. Muher selaku KPS S3 dan Ibu Dr. Yuni selaku Sekretaris PS S3. Perkenalkan, saya Sinta. Kebetulan ini sebenarnya saya ini hanya membantu ya, Prof. Jadi saya ini hanya membantu, nanti mungkin perlu ada diskusi terlebih dahulu dengan tim internal sepertinya untuk untuk menyusun timnya, begitu, untuk menyusun timnya. Yang terpenting adalah mendownload untuk LKPS-nya terlebih dahulu, kemudian baru dipikirkan untuk menyusun LED. Nah, sebenarnya untuk LED ini pun itu adalah menjadi tanggung jawab fakultas, karena yang mengusulkan akreditasi itu kalau di UB, kami di UB itu adalah fakultas sebagai UPPS. Nah, ini adalah sebuah kebijakan dari rektor terkait dengan penentuan UPPS-nya. Saya tidak tahu kalau di UHT ini UPPS-nya fakultas atau siapa, Prof?
Mohon maaf. UPPS-nya ini langsung ke Kapendi di Prodi. UPPS-nya itu kan unit pengelola program studi ya. Itu diserahkan fakultas atau jurusan atau siapa, Prof? Di UHT itu enggak ada jurusan, langsung dekan turun. Oke, berarti apakah kebijakan rektor UHT itu menempatkan UPPS ini, unit pengelola program studi itu di bawah fakultas atau siapa begitu, Prof? Mohon maaf. Fakultas. Di bawah fakultas. Oke, baik. Berarti yang mengusulkan dokumen ini sebenarnya adalah fakultas. Jadi FISIP yang harus mengkoordinasi terkait dengan ini. Tugas KPS hanya mengisi LKPS, sedangkan untuk LED, laporan evaluasi dirinya itu yang menyusun adalah pihak fakultas. Begitu, Prof. Kalau di kami ya, jadi sharing di kami seperti ini. Nah, mungkin ini adalah outline hari ini, Prof. Jadi barangkali mungkin saya hanya overview terkait dengan perkembangan terkini untuk akreditasi seperti apa, untuk LKPS-nya itu seperti apa, dan LED, kemudian bagaimana proses penyusunan untuk laporan evaluasi dirinya. Nah, yang terpenting harus segera dibentuk untuk tim LED dan LKPS ini. Usul saya sebaiknya untuk LKPS-nya itu yang juga masuk dalam tim LED karena ini saling terkait gitu. Iya, Prof. Bu Sinta, ini pertama saya ucapkan terima kasih ya. Saya sebagai KPS ini agak merepotkan atau meluangkan waktunya Bu Sinta ya. Itu pertama saya ucapkan terima kasih. Yang kedua begini Bu Sinta, saya ceritakan sejarahnya dulu ya, sedikit ya. Jadi pengusulan S3 itu memang dari fakultas. Ya. Saya pribadi sebagai ketuanya, mulai studi kelayakan sampai proposal itu sampai borang saya. Ya. Sampai jadi KPS sampai saya juga. Perlu saya sampaikan bahwa nantinya LED sama LKPS itu tetap yang mengerjakan tim dari S3 ini. Jadi kelihatannya fakultas tidak banyak tidak banyak berkontribusi karena di sana juga mungkin bareng juga ada 2 prodi, 3 dengan kita ini akreditasinya sama, akreditasinya bareng. Oleh karena itu saya mohon meskipun LKPS nanti itu fakultas, itu hanya tertulisnya saja, tapi tetap kita bertiga, saya sama Pak Joko sama Bu Yuni yang mengerjakan. Iya, baik. Saya paham, Prof. Tapi nanti harus ada, kalau di kami itu gugus jaminan mutu ya. Jadi ada penjaminan mutu di level fakultas itu yang harus terlibat juga. Karena beberapa sebenarnya itu beberapa kebijakan itu mungkin harus sinkron antara fakultas dengan program studi, begitu Prof. Jadi nanti mungkin mohon juga melibatkan dari fakultas. Tapi kalau memang sudah ditentukan bahwa fakultas tidak ikut campur, nah berarti beberapa kebijakan yang harus disampaikan nanti itu selaras gitu dengan kebijakan dekan, karena nanti biasanya asesor akan melihat gitu apakah sinkron antara dokumen LKPS dengan LED-nya. Biasanya seperti itu, Prof. Itu pengalaman saat saya akses itu terlihat sekali kalau memang dokumen itu yang menyiapkan prodi dengan dokumen yang disiapkan oleh
fakultas itu kan pasti beda begitu sudut pandangnya begitu, Prof. Mohon maaf. Bukan berarti saya tadi bicara LPKS itu lepas dengan LED, tapi person-personnya nanti ya kita bertiga tapi tetap koordinasi kerjasama. Hanya bertiga aja ya, Prof ya. Ini akreditasi pertama ya, Prof ya? Angkatan pertama, betul. Akreditasi pertama. Mohon maaf, waktu dulu pembentukannya itu tahun berapa, Prof, S3-nya? S3-nya itu pengajuannya maksudnya? Iya, pengajuannya. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh iya, berarti harus segera mengajukan akreditasi minimum. Ya. Begitu, Prof? Ya, jadi harus ada akreditasi. Tahun kemarin itu kalau boleh tahu tanggal berapa ya, Prof? Ini di-upload itu bulan Maret tahun 21. Dan 20 pernah juga waktu vakum ya. Jadi, hampir setahun kalau tidak salah 10 bulan atau berapa. Terus baru 21 kemarin kita upload lagi. Nah, SK-nya keluar operasional itu September. September 2021. September 2021. Baik, berarti sebelum September itu harus submit ya, Prof? Betul. Ya, jadi biasanya 1 tahun setelah ini harus submit, setelah masa pendirian itu harus sudah submit segera. Nah, kalau kami tidak menunggu lama, Prof. Jadi sekarang sudah mulai harus disusun. Yang terpenting adalah Excel-nya dulu diselesaikan begitu, Prof. Ya. Untuk Excel-nya begitu. Jadi nanti harus submit 2 dokumen, yaitu dokumen LED dan LKPS begitu, Prof. Nah, kemarin Pak Joko saya sudah sampaikan juga untuk Excel-nya itu sudah ada di Sabto sebenarnya. Nah, nanti bisa di-download itu, Bapak. Nah, kalau untuk template-nya, Prof, sebenarnya sudah ada di panduan. Nah, kira-kira apa saja sih yang menjadi strategi begitu. Jadi, karena ini belum ada lulusan, tentunya ya paling tidak mendapatkan akreditasi baik gitu. Targetnya adalah akreditasi baik karena ini adalah akreditasi pertama yang belum punya lulusan. Begitu ya, Prof? Ya. Jadi gini Bu Sinta ya. Iya, Prof. Itu antara LKPS sama LED itu duluan mana atau bersama-sama mengerjakannya? Oh, bersama LKPS dulu diselesaikan baru LED-nya. Oh gitu ya? Iya. LED menyesuaikan LKPS. Betul. Jadi kalau LKPS belum selesai ya kita belum bisa menyusun LED begitu, Prof. Berarti nanti LKPS tetap kita yang mengerjakan, tinggal ED juga kita kerjakan juga. Iya. Jadi kalau bisa ya diselesaikan tabel yang ada di LKPS itu, Prof. Kemudian membuat narasinya, kan dokumennya yang harus disubmit adalah Excel, kemudian PDF untuk LKPS-nya dan PDF untuk LED. Nah, kalau halamannya sih tidak ada batasan ya, Prof. Jadi biasanya sih sekitar kalau LED itu 150-an lah gitu. Tuh. Jadi nanti mungkin yang terpenting adalah data dukung. Data dukung itu yang selalu dilihat. Kemudian mungkin nanti saya coba bantu misalnya review begitu. Dan sebenarnya kita harus memudahkan asesor ya, Prof. Jadi jangan sampai data dukung itu ada di mana-mana. Maksudnya walaupun dalam satu drive begitu, tapi jangan
asesor itu diminta untuk mencari sendiri data dukung. Ya. Kalau strategi kami, kalau di UB, kami mencoba menyajikan apa yang diminta oleh asesor. Jadi misalnya terkait dengan visi misi begitu, visi misi langsung di hyperlink gitu misalnya dengan dokumen visi misi dari universitas, dari fakultas, dari program studi karena visi misinya itu kan harus terdokumentasi gitu, Prof. Jadi nanti langsung hyperlink diklik sudah muncul data dukungnya gitu. Terima kasih Bu Sinta. Nah, mungkin ini Prof yang harus disiapkan. Jadi kalau 9 kriteria itu ada 9 poin yang harus diselesaikan oleh pengusul. Jadi sebenarnya pengusul ini adalah fakultas. Jadi yang jelas ada visi misi, tujuan dan strategi, ada tata pamong, tata kelola dan kerjasama, ada mahasiswa, ada sumber daya manusia, ada keuangan, sarpras, kemudian pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan luaran capaian tridharma. Nah ini yang mungkin yang sedikit berbeda, Prof. Jadi sekarang ini ada luaran capaian tridharma. Nah ini yang sepertinya kalau untuk teman-teman yang akreditasi minimum ini belum ada. Jadi kenapa dia itu baik. Nah kemudian saat ini asesor itu pasti melihat ini, Prof. Kesesuaian data yang ada di PDDikti. Jadi KPS harus menjamin data yang diinput di dalam PDDikti itu harus sesuai, begitu, Prof. Jadi itu misalnya dosen home base, terkait dengan dosen home base, apakah S3, PSS3 ini dosen home base-nya ada 5 misalnya, seperti itu. Ya, Bu Sinta. Iya. Ya. Oke. Nah, kemudian itu yang terpenting karena sekarang Ban PT itu selalu memantau untuk kesesuaian data yang ada di PDDikti. Begitu. Jadi asesor itu langsung klik data PDDikti, melihat apakah dosen home base-nya itu sudah sesuai, minimal 5, kemudian untuk dosen tetap program studinya itu minimal 12, Prof. Berapa? 12? 12. Untuk S3 itu? Iya. S3 itu sebentar. Bukan dosen tetap, bukan 5, bukan ya? Kalau dosen home base-nya 5, Prof. Tapi kalau untuk DTPS itu sebentar saya ceknya. Oh, 12 ya. Jadi bukan 5 ya. Kalau DTPS itu makanya saya harus melihat rasio dosen mahasiswanya berapa, Prof. Jadi begini, Bu, kita punya tetap itu prodi tetap itu 5, ya, 2 guru besar, 3 lektor kepala. Kemudian dosen 1 fakultas itu 1 LK, jadi ada 6. Jadi 4 lektor kepala, 2 guru besar. Ya. Kemudian bulan Mei ini ada dosen NIDK guru besar. 1 dosen NIDK guru besar, 1. Kemudian tahun ini insya Allah yang 3 orang LK itu 1 guru besarnya sudah turun SK-nya. Karena tahun kemarin itu sudah setahun yang lalu kurang sedikit. Ya. Berarti ada 3 guru besar tetap NIDN, 1 NIDK.
berarti guru besarnya ada 4. Lektor kepalanya tinggal 2. Diusahakan itu yang mengajar ya, Prof. Yang mengajar ada berapa dosen? Karena dosen home base dengan DTPS itu biasanya berbeda. Ajar 6 orang ini plus Ya. LB guru besarnya tambahan ada 4. 4 guru besar ini DTPS ya, Prof, bukan home base ya? Bukan, LB. Oke. LB itu nanti masuk dosen di tabel dosen luar. Jadi mungkin ini saya share Excel-nya ya, Prof. Barangkali sebentar saya stop screen. Jadi ada dosen luar itu 4 guru besar yang LB kemarin, semester kemarin. Kemudian yang doktor, lektor sama lektor itu fakultas lain. Bisa kan? Iya. Bisa, Prof. Cuman saya harus melihat apakah itu minimal gitu. Karena kan biasanya ada kecukupan dosen itu bisa dilihat dari standar minimalnya. Ya. Begitu. Sebentar saya cek nih. Untuk S3 ya. Standar minimal memang 5. Iya. Iya, kalau home base-nya iya. Tapi untuk yang DTPS, nah itu sebentar saya cekkan. Semester 1 kemarin, Bu Sinta, itu guru besarnya ada 7. Ya. Yang dalam 2, yang 5 itu dari luar. Kemudian hanya 1 yang lektor kepala dosen tetap dari Umpis. Oh iya, ini Prof yang mungkin harus diisi nanti oleh teman-teman di PS. Jadi ada ini adalah LKPS-nya. Ya. Jadi nanti diisi untuk apa? Tabel-tabelnya ini nanti mohon dicek juga, Prof, terkait dengan apa namanya ini yang di sini ini. Jadi ada yang untuk dokter itu tanpa dosen industri atau praktisi itu dikosongin saja. Kemudian untuk publikasi ilmiah itu ada yang dikosongi, kemudian produk atau jasa DTPS yang diadopsi itu juga dikosongi. Jadi sesuai dari Excel ini, Prof. Jadi ini Excel-nya harus dilengkapi terlebih dahulu, begitu. Nah, kalau untuk saya belum bisa memberikan simulasi ya, Prof. Karena kan saya belum membaca ini apa tabelnya. Jadi biasanya nanti ditulis di sini seluruhnya karena yang mengusulkan adalah fakultas, berarti di sini diisikan adalah daftar program studi yang dikelola oleh FISIP gitu. Nah, yang pertama yang ditulis adalah program D3 dulu, karena yang akan diakreditasi selanjutnya adalah S1, S2 barangkali, nah itu nanti berurutan. Kemudian di tabel 11 ini
Prof. Jadi ada kerjasama pendidikan, lembaga mitranya mana saja. Ini skupnya adalah fakultas, Prof. Iya. Jadi nanti diisikan seperti ini. Kemudian untuk kerjasama penelitiannya juga di tabel 1.3. Kemudian kerjasama untuk PKM, ini yang harus ada. Kemudian untuk seleksi, nah biasanya ini terkait dengan keketatan, Prof. Biasanya keketatan itu yang disampaikan di LKPS yang di PDF itu akan terlihat narasinya. Kemudian ini kalau ada mahasiswa asing dituliskan. Kemudian ini adalah dosen tetap perguruan tinggi. Jadi semua pengajar itu masuk DTPS, Prof. Gitu ya. Gitu, yang ada di UHT. Jadi mungkin Prof ada ada dosen dari Fakultas Hukum misalnya yang mengajar di S3 Administrasi Publik, itu dimasukkan di sini karena ini adalah dosen tetap perguruan tinggi. Jadi DTPS yang mengajar di program studi itu. Begitu. Tapi diperbolehkan ya. Boleh. Karena definisi DTPS itu ya semua dosen yang mengajar di prodi itu yang berasal dari perguruan tinggi internal gitu. Jadi boleh kalau misalnya guru besarnya kurang, Prof, itu bisa ambil dari guru besar Fakultas Hukum misalnya, karena ini kan terkait dengan administrasi publik gitu. Jadi dari hukum itu bisa dimasukkan juga di sini kalau kompetensinya sesuai gitu. Nah, itu ini nanti ini biasanya dilihat dari kompetensinya yang di kolom 6 ini, Prof. Nah, itu biasanya yang harus dituliskan begitu. Nah, kemudian ini jumlah pembimbingan. Nah, ini jumlah pembimbingan yang harus disampaikan di sini. Kemudian ada EWMP dosen, mungkin ada dosen yang mengajar di luar kampus, gitu, di luar UHT, itu bisa dimasukkan di dalam tabel ini. Iya. Kemudian, iya, Prof. Ya, langsung saja, monggo. Himbuan yang tadi di UHT ini ada 5 guru besar, yang 2 di FISIP, yang 3 di luar fakultas, kan begitu. Yang 3 di fakultas, yang 3 di luar fakultas, itu yang 2 itu ngajar di FISIP, ngajar di S3. Apa itu termasuk kategori PS lain di dalam PT? Ya, apa itu ya? Termasuk itu ya? PS lain di dalam PT, dosen lain di luar dalam PT atau gimana? Yang 2 guru besar? Definisi dari DTPS itu sebenarnya adalah seluruh dosen UHT yang mengajar di PS S3 Administrasi Publik. Ya. Itu. Oh gitu. Iya. Yang dimaksud Bu Sina tadi 12 tadi saja yang bagaimana, Prof? Mohon maaf, putus-putus. Bu Sina tadi kan mengatakan di S3 itu kan harus 12 dosen. Iya. Apakah 12 itu harus dari dalam UHT semua? Tidak, Prof. Tidak harus. Tapi seingat saya kalau S3 itu enggak 12, Prof ya. Sebentar. Saya ceknya. Saya baru sekarang. Iya. Dengar 12 itu. Iya. Jadi kalau S1 12, Prof. Gitu. Kalau S1 itu minimal 12 DTPS. Ya. Kalau S1 minimal 12 DTPS. Ya, kalau S2?
S2 dan S3 itu sama. Sebentar saya cek matriknya dulu ya, Prof. Terus gini Bu Sinta, saya ingin tahu ya, aturan dosen LB itu maksimal berapa untuk S3? Saya pernah dengar 50% itu harus dari S3 karena kan interdisipliner ya. Interdisipliner ilmu berarti kan semakin dari luar kan semakin banyak, semakin baik. Gitu. Apa Praktisi maksudnya, Prof. dosen LB itu dibatasi maksimal 50% atau 60% atau 40%? Yang LB S3. LBS3. Karena ini kan multidisipliner ya. Jadi ada dari hukum, ada dari teknik, ada dari sosial yang lain. Dosennya, Prof. Ya, dosen LB-nya itu atau pengujinya atau ya penguji eksternal maupun internal, eksternal yang punya eksternal. Kok besar sekali ya, Prof? Berapa persen maksimal dosen LB itu diperbolehkan di S3? Apa ada batasan atau bebas? Bebas setahu saya, Prof. Cuman itu nanti jadi pembagi. Oh. Begitu. Tapi logikanya S3 itu kan multidisipliner ya. Berarti kan lintas disiplin ilmu kan berarti kan tidak mungkin hanya administrasi publik saja. Itu ada campuran hukum, ada campuran. Boleh, Prof. Makanya itu presentasi berapa persen? Nggak ada batasnya kan? Nggak ada. Kalau S3 itu minimal guru besarnya 2. Kemudian sebaiknya itu lektor kepala sih, Prof. Tapi kalaupun tidak ada ya nggak apa-apa. Gitu. Misalnya lektor pun boleh. Gitu. Tapi kan beliau tidak. Lektor itu DPO. Tapi tidak boleh jadi ini, Prof. Tidak boleh jadi koordinator, hanya membantu saja. Gitu. Gitu, Prof. Jadi kalau di S3 itu, Prof, ada minimal ya, Prof, sama dengan dosen home base, jadi jumlahnya 5 untuk DTPS, tapi harus ada minimal 2 guru besar. Berapa? Minimal harus ada 2 guru besar. Oh, ya. Ya, kalau minimal DTPS-nya sama dengan home base 5. Oh gitu ya. Iya, tapi biasanya kami sih amannya kalau ini ya lebih dari 5 begitu, Prof, kalau kami di UB. Iya. Iya. Cuman itu harus sesuai dengan bidang ilmu. Sesuai kompetensinya ya. Iya. Iya. Gitu. Baik. Iya. Saya banyak ilmu dari Bu Sinta ini. Saya juga baru belajar, Prof. Soalnya saya juga task force juga. Saya evaluator prodi baru, Bu Sinta. Oh iya, Silam Karma ya, Prof ya. Prodi baru. Kali ini kan asesor PAN PT beda ya. PAN PT. Iya. Dari Ristek Dikti, iya. Ya evaluator prodi baru. Makanya beda ini prodi baru sama akreditasi beda. Iya. Jadi sebenarnya untuk yang yang disampaikan di Silam Karma itu, Prof, itu kan nanti bisa dilihat kecukupan dosennya yang waktu kemarin itu bisa dimasukkan di sini, gitu, Prof. Oh iya. Ya, cuman kalau untuk S3 minimal ada 2 guru besar,
kemudian paling tidak ada 3 lektor kepala gitu. Jadi posisinya aman gitu, Prof. Jadi 2 guru besar, 3 lektor kepala itu sudah bisa terakreditasi baik gitu. Gitu. Jadi yang penting minimal dulu. Iya. Iya. Nah itu. Jadi saya masih belum bisa membaca karena tabelnya juga belum terisi ya, Prof. Jadi untuk dosen tidak tetapnya juga harus sesuai juga, yang sesuai bidang keahlian, sesuai kompetensinya. Kemudian ini enggak perlu. Nah, yang rekognisi DTPS ini, Prof, yang mungkin perlu telusur gitu. Jadi mungkin jadi pembicara atau mungkin menjadi tim ahli, konsultan dan sebagainya. Gitu. Kemudian untuk sumber pembiayaannya itu untuk penelitian dari universitas sendiri atau dari fakultas atau bisa dengan kerjasama. Nah nanti diisi aja, Prof. Nanti diberi link data dukung. Kemudian untuk PKM-nya juga publikasi. Nah ini publikasi memang yang agak berat sih, Prof. Jadi harus mulai menelusur publikasinya, TS-nya itu. Jadi TS-nya kan berarti usulan sekarang ya, Prof. Jadi 2021 2022 untuk TS-nya. Begitu. Ya, sampai 10 ya itu ya. Iya. Iya, Prof. Jadi ini kan khusus dosen tetap aja ya. Apa pengajar? Iya, yang penting ada SK mengajar. Gitu, Prof. Jadi dimasukkan aja. DPS itu kan dosen program. Gitu. Kalau ini tidak usah. Sitasi, nah ini penting, Prof. Jadi sitasi itu juga nanti mulai identifikasi, kemudian disiapkan data dukungnya, kemudian ini tidak perlu luarannya terkait dengan penelitian atau PKM oleh DTPS, kemudian ini kriteria 9 ini, Prof, sudah masuk ke hak cipta seperti itu. Nah, itu bisa disampaikan di sini. Kemudian kalau TTG sepertinya sama karena hukum juga nggak punya untuk TTG, tapi mungkin punya model atau Prof, punya model untuk kebijakan itu boleh dimasukkan di sini. Nah kan biasanya kalau di kami itu via ya, itu banyak sekali bekerja sama dengan Pemda seperti itu. Nah kemudian buku barangkali, Prof, kalau sudah mulai disusun untuk karya-karya dosen, nanti dimasukkan di sini. Nah kemudian ini yang untuk biaya operasional, nah itu nanti masuk di sini juga. Kemudian untuk kurikulumnya, Prof, terkait dengan CPR, apakah sudah memiliki dokumen kurikulum? Apakah punya dokumen kurikulum? Itu harus disertakan. Kemudian apakah RPS-nya ada? Kemudian penetapan capaian pembelajarannya itu juga, Prof, nanti bisa disiapkan. Kemudian untuk apakah ada misalnya penelitian atau hasil pengabdian itu yang dimasukkan ke dalam mata kuliah gitu, bentuk integrasinya seperti apa. Nah, itu bisa disampaikan di tabel 5B. Di tabel 5C pun juga terkait dengan SKM. Nah, ini, Prof, mungkin pesan saya untuk
IKM ini, SKM ini barangkali harus ada laporan SKM. Itu. Nah ya, mahasiswa Iya. kita ini kan Apa? Sebentar. mahasiswa Mohon maaf, Prof. Jadi mungkin nanti yang terpenting itu adalah SKM. SKM ini apa namanya, perlu ada survei dari universitas sebenarnya, Prof, terkait dengan ini. Jadi ada apa namanya, unit yang di level universitas yang melakukan survei. Tapi kalau memang tidak ada, berarti fakultas juga harus membuat, program studi juga harus membuat. Yang terpenting adalah laporannya, Prof, untuk survei kepuasan ini. Begitu. Itu poinnya yang paling apa besar. Gitu. Mohon maaf. Bu Sinta, Iya, Prof. itu kan mahasiswa S3 ini kan pejabat semua ya, bukan? Iya. Ini Iya, paham, Prof. ada yang bintang 1, ada yang atase pertahanan di Itali sana. Iya. Ini kan banyak tentara-tentara TNI AL. Iya, betul. Kalau UHT. Ini kalau penelitian dengan mahasiswa itu gimana ya? Nanti masih percaya dia katanya nama tertulis, kita ajak penelitian kita dengan mereka tuh gimana ya? Iya, sebenarnya Prof, ini kan perlu strategi ya. Jadi kalau misalnya pun beliau tidak turun ke lapangan, tapi mungkin nanti dimasukkan namanya di penelitian dosen. Aduh, jadi ngajari nggak benar, mohon maaf. Mungkin kan kalau ya memang pejabat-pejabat itu kan juga barangkali hanya untuk karir ya, Prof. Kalau keilmuan mungkin tidak, tapi yang jelas harus ada di laporan itu di LKPS ini bahwa melibatkan mahasiswa untuk penelitian. Misalnya nanti namanya Prof gitu, kemudian mengajak mahasiswa, atau nanti mahasiswa menulis, misalnya menulis jurnal gitu, mahasiswa nama pertama, Prof yang nama kedua, kemudian bisa bolak-balik, Prof nama pertama, kemudian di bawahnya ada nama mahasiswa, begitu, Prof. Begitu ya, iya. Iya, boleh. Nah, ini ada jenderalnya, saya juga sungkan mengajak. Enggak apa-apa, maksudnya mohon izin aja, apakah beliau mau dimasukkan? Saja ya, namanya. Iya, betul, Prof. Boleh. Nanti yang terpenting ini. Nah ini masalahnya itu harus ada penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa. Nah ini. Kemudian misalnya ada tidak penelitian dari Prof gitu ya yang dijadikan rujukan untuk disertasi mahasiswa. Itu boleh.
itu bisa dimasukkan. Nah, Gitu, Prof. Iya, enggak apa-apa. Jadi memang perlu strategi. Makanya tadi judul PPT saya adalah strategi gitu. Nah, kemudian Prof barangkali harus ada roadmap untuk penelitian dan PKM gitu. Itu yang harus ada. Mungkin tim apa ya kalau di UHT itu apa ya namanya, BPM atau apa ya Prof? Apa Prof kalau untuk di UHT itu barangkali di fakultas apa Bu? untuk badan penelitian dan pengabdian Ya, unitnya LPPM, maksudnya LPPM. LPPM level universitas ya Prof. Kalau yang di fakultas ada. Ada. Nah, itu harus punya roadmap penelitian. Apakah sesuai? Karena itu nanti masuk dalam apa data dukungnya. Oh iya, ada. Ya, Dan ya. Jadi itu saja, Prof. dari visi misi. Betul. Oke. Iya, itu Prof. Nah, kemudian IPK karena belum ada lulusan ya berarti belum ada. Kemudian prestasi akademik mahasiswa ini bisa diisi misalnya sebagai presenter ataukah dia sebagai penulis jurnal atau apa begitu, Prof. Ya. Iya. Gitu. Kemudian masa studi. Nah, ini masa studinya kan karena belum ya Prof ya, belum ada. Ya yang jelas kosong. Ya. Karena kan baru akreditasi baru. Kemudian untuk waktu tunggunya juga kosong. Kemudian untuk tracer karena biasanya kalau S3 kan sudah bekerja jadi tidak mengisi tracer. Halo, Bu Sinta. Iya, Prof. Yang SIP 8D1 itu kan waktu tunggu lulusan. Nah, lulusannya sudah kerja gimana? Itu kan ada waktu tunggu lulusan untuk SIP 8D1. Nah, umpama mahasiswanya sudah bekerja, kosongin aja ya? Kan kalau S3 tidak perlu mengisi, Prof. Kosongin aja ya? Iya, 0, ditulis 0. Ya. Jadi 0. Jadi nanti mohon nanti dicek untuk pengisian tabelnya. Ini juga ada yang tadi saya sampaikan yang warna merah tadi. Jadi dilihat kalau misalnya program S3 itu tidak semuanya diisi. Jadi yang ada blok merah itu tidak perlu diisi. Begitu. Jadi tidak semua tabel ini diisi. Ya. Begitu. Nah, kalau di Sabtonya ya? Iya. Jadi yang di depan tadi. Nah, sebentar. Centang-centang tadi ya? Iya, centang-centangnya tadi. Nah, ini tidak semuanya. Karena misalnya kepuasan pengguna itu untuk dokter, misalnya ini yang publikasi ilmiah, misalnya di 8F11. Publikasi ilmiah mahasiswa itu diisi oleh PS, sarjana, magister, dan doktor. Jadi semuanya harus dituliskan. Nah, publikasi dari mahasiswa itu sudah sejauh mana begitu. Jadi mulai tahun kemarin berarti menerima mahasiswa barunya kan mulai kemarin. Apakah sudah mempunyai publikasi ilmiah? Nah, itu yang menjadi poin penting. Mungkin yang lain sebelum dilanjut di sheet berikutnya itu kan ada aturan kan untuk seleksi mahasiswa itu kan sesuai dengan jumlah guru besarnya. Betul. Nah, itu kan ada kata kalau guru besar itu kan 1 untuk 4 mahasiswa. Iya, RMD-nya ya, rasio mahasiswa dosen. Ya. Nah, berikutnya ya tetap begitu ya, 1 guru besar, 4 mahasiswa. Betul. Itu ya sudah berarti katakanlah kalau di S3 fisik buat itu kan 2 guru besar, itu berarti setiap penerimaan
ya 8 terus ya, gitu ya. 8 seperti berikutnya 8 kan gitu ya. Gitu ya. Iya. Iya, jadi nanti saya coba untuk mensimulasi apa tabelnya ini kalau kira-kira bisa terakreditasi baik atau tidak itu biasanya dari sini. Biasanya dilihat dari outcome-nya ini. Jadi lebih ke publikasi mahasiswa dan sebagainya. Mas Begitu. Bu Sinta, Iya, Prof. di PU pedoman operasional tahun 2019 kenaikan pangkat itu untuk S3 pembimbingnya atau guru besarnya itu 4 maksimal per semester. PO-nya. Tapi di operasional BKD tahun 2020 yang di kota-kota itu maksimal 10 mahasiswa per semester. Nah, kalau untuk BKD itu 10, tapi yang di PO-nya itu 4. Nah, ini nanti gimana ya di KPS-nya ini suatu saat kan enggak sama, enggak sinkron. Apakah ini Prof, jadi memang aturan antara POBKD dengan BAN PT itu berbeda. Jadi nanti mohon tim itu cek matrik penilaian untuk S3. Saya sudah kirim juga semuanya ke Prof Joko, jadi semuanya sudah saya kirimkan. Nah itu dilihat dari matrik itu Prof. Kira-kira kalau untuk PS baru ya minimal itu nilainya 2 atau 3. Jadi ada beberapa yang syarat terakreditasi itu syarat perlunya itu berapa, itu nanti mohon dicek di matrik penilaian begitu. Begitu, Prof. Jadi itu yang harus kita strategi kita seperti itu. Nah, tetapi strategi yang terpenting adalah data PD Dikti itu yang harus ini ya, Prof, yang harus sesuai gitu. Data PD Dikti yang harus sesuai. Gitu. Kemudian mungkin saya sedikit mengingatkan terkait dengan penjaminan mutu di tiap kriteria, atau mungkin ini disusun dulu aja Prof yang untuk LKPS-nya dulu, nanti saya bantu lihat, kemudian nanti kalau untuk LED-nya ya mungkin kita perlu strategi seperti itu. Gitu. Jadi nanti saya coba untuk melihat dulu. Nah ini ya luaran PKM ini biasanya juga barangkali kalau S3 itu nggak banyak ya Prof. Makanya sekarang itu kami di UB, saya pribadi sih sebenarnya itu mengajak mahasiswa itu untuk menulis buku. Jadi output dari mata kuliah saya itu harus ada book chapter gitu. Jadi untuk mengisi ini sebenarnya Prof, strategi kami itu untuk mengisi kriteria 9 begitu, lebih ke luarannya gitu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh. Sementara mungkin ya pemetaan dosen itu Prof harus sesuai dengan bidang ilmu. Nanti mohon diidentifikasi minimal 5 dosen home base, kemudian 5 DTPS, kemudian 2 guru besar. Itu untuk minimal syarat minimal. Ya, persyaratannya. Gitu. Kita punya lektor kepala sendiri itu ada 3. Ada 3, 4
Ada 4 lektor kepala. Oke. 4 lektor kepala, 2 guru besar. 2 guru besar. Cuman itu loh Bu Sinta, saya kok masih belum masih belum klop ya. Perhitungan BKD dengan PO Ristek Dikti kok nggak sama itu. Iya, nah yang buat itu juga beda loh, Prof. Bimbing tesis juga nggak sama itu. Iya, iya. Ya, 10 Nggak, boleh, 10 boleh. 10. Di BKD-nya itu 10. Enggak sih. Iya. Ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, kita nanti kita isi dulu, kita cicil, nanti kalau ada Iya. saya kontak Bu Sinta aja ya. Boleh, insya Allah saya siap membantu. Yang penting data dukungnya, Prof, itu harus disiapkan. Apa? Data dukungnya, evidennya, ya, Ya. untuk sebagai lampiran, begitu. Ya. SDM itu yang penting tuh. SDM yang penting, ya betul, Prof. Di situ kunci. Iya. Kalau existing sekarang dosennya berapa, Prof? Pengajar. Dosen di mana? Di PS S3. Di S3 itu ada 6 dosen tetapnya. Oh, ada 6. Oh. Yang itu dosen UHT semuanya atau dosen FISIP aja. S3. Dosen S3. Dosen S3. Kalau misalnya dari luar FISIP ada atau tidak? Fakultas lain. Iya, dari fakultas lain yang mengajar di S3? 3 guru besar. Iya. Ada 3 guru besar fakultas lain. Oh, iya. Sudah bagus, Bro. Sudah bagus. Sudah. Terus dari luar tuh ada 4. Jadi kita punya 9 guru besar. Yang lektor kepalanya, Bro? Lektor kepalanya 4 LK. 9 ditambah 4, berarti ada 13 dosen kan, Prof? 13 ya. Ya sudah cukup, Prof. Alhamdulillah. Jadi tadi kan saya bilang 12 minimal. Kalau di sana sudah ada 13 ya sudah cukup bagus. Yang penting nanti ada keputusan rektor penetapan DTPS, penetapan dosen home base yang 5 itu. Jadi minimal 2 guru besar, kemudian 3 lektor kepala itu jadi home base, Prof. Ya. Kemudian nanti cek di PD Dikti apakah sudah sesuai penempatannya. Kemudian dimintakan keputusan rektor terkait dengan penetapan dosen home base. Nah, setelah itu, Prof, ada penetapan dosen tetap program studi DTPS. Nah, penetapan dosen tetap program studi ini 5 dosen home base tadi ditambah dengan tadi 13 ya, Prof, berarti 8 dosen pengajar. Ya. Gitu. Betul. Gitu, Prof. Banyak ya, cukup guru besar. Ya, sudah. Alhamdulillah guru besarnya cukup, Prof. Malah kami di FH itu juga gitu. Jadi kami FH itu memasukkan pengajar-pengajar itu dari VIA, kemudian dari FEB, seperti itu. Jadi karena guru besarnya juga kurang gitu. Untuk proses pembimbingan pun juga gitu. Gitu, Bro. Oke. Kalau rasionya tidak terbatas ya, nggak ada pembatasan, tidak ada pembatasan. RMD-nya ada, Prof. Kenapa? Untuk rasio dosen mahasiswa maksudnya. Kan rasio dosen luar sama. Oh, enggak ada, Prof. Yang penting ada SK mengajar, ada SK penetapan BTPS tadi. Ya. Begitu. Gitu. Berarti kita sudah on the track ya, Bu. Insya Allah iya, Prof. Awal untuk modal awal itu dosennya sudah. Yang penting kan 5 dosen home base, kemudian DTPS-nya juga sudah 13 ya, sudah memenuhi insya Allah.
gitu. Aduh. Ini mau sampai jam berapa nih? Sudah mau selesai ya? Ya, sudah mau selesai. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Oke ya, yang terakhir pertanyaannya, SK itu baik di SK home base, di TPS sama SK mengajar itu harus SK rektor ya? Bukan di Enggak, ini kan sharing UB ya. Kalau di UB itu dosen home base dan DTPS itu SK rektor. Kalau kami di UB. mengajar yang di SK. Kalau SK mengajar itu SK dekan. Oh iya. Ya. Iya, jadi nanti dimintakan aja seperti itu. Begitu. Bu Sinta saya ralat. Cie. Guru besarnya 10. Oh, 10. Dengan semester ini 10. wow, sudah aman, Prof. Dulu ya, 10 sama 3 lektor kepala. Iya. Jadi, Itu sesuai kompetensi ya, Prof? oh iya, betul. Iya, sesuai kompetensi kan? Ya. Iya. Terus untuk Iya. semester ini ada 7 orang dari Angkatan Laut itu mengambil disertasinya kelautan kemaritiman. Wah, Nah, kelautan kemaritiman salah satu dosennya sama pengujinya Profesor Laksamana Purnawirawan Profesor Marstio. Ini mantan oh iya, ya, mantan Kasal Kasal. ini mengajar juga. Oh, subhanallah. Rektor kita itu bintang 3 Profesor Dr. Laksda Purnawirawan Profesor Dr. Supartono. Dia ahli Iya. kelautan. Kebetulan mata kuliah pengantar kelautan itu beliau yang ngajar. Iya. Kemarin sahabat saya tuh juga dari UHT, tapi kemudian pindah ke UB. Jadi kami punya link banyak dengan dari Angkatan Laut sih, Prof. Ya. Ada dosen UHT yang di UB sekarang. Wate ini memang gudangnya dosen-dosen dari Angkatan Laut. Iya, betul. Ada Iya, lagi saya bacakan Bu Sinta ya. iya, Prof. Laksda Purnawirawan Dr. Sudirman SE SP MAP MH. Ini asopnya Menhankam dulu. Iya. Kapan itu pernah kita undang juga sih, Prof? Ya, pernah dengar ya. Iya. Laksda Dr. Sulistianto. Ini Diklatnya Angkatan Laut. Iya. Dan Maksma Purnawiraman Edi Suhardono. Ini dulu kapten kapal yang di Belanda atau apa itu ya. Iya. Kita punya 6 orang mantan pensiunan Angkatan Laut itu bintang semua. Bintang 1, yang bintang 2, bintang 3, ada bintang 4. Karena Angkatan Laut UHT ini S3 ini kan prodinya khusus kelautan kemaritiman Indonesia. Iya. Memang sesuai, Prof. Khusus ya. Ini, iya. Ya. Jadi sekarang ini banyak yang mau masuk ke sini dari Kementerian Investasi, Pak Luhut. Itu banyak mau ke sini. Kemarin minta by riset, tapi kita masih belum boleh kan by riset. Terus Kementerian KKP, perkapalan itu, kelautan. Iya. Terus BRIN, yang dari BRIN juga ada juga. Ya sudah bagus sih, Prof, kalau UHT. Jadi mudah-mudahan Bu Sinta ini terpenuhi yang SDM ini. Iya, alhamdulillah, Prof. Yang penting, apalagi 10 guru besar sepertinya ya udah lewat. Yang terpenting ya itu, Prof. Mungkin yang karya-karya mahasiswa itu sudah mulai disiapkan gitu. Ya. Jadi penelitian dosen dengan mahasiswa, kemudian kalau ada jurnal yang ditulis bersama seperti itu malah lebih bagus. Terus Bu Sinta kalau dosen tidak tetap atau guru besar yang tidak tetap itu dengan bukti surat mengajar ya.
Apa? Dengan bukti Iya, apa? Betul-betul SK mengajar. SK mengajar, SK mengajar. Permintaan mengajar ya. Iya, boleh, boleh. SK mengajar aja sudah cukup, Sudah Bro. cukup. Baik, Bu Sinta, saya kira sudah cukup Iya. banyak. Iya, mungkin nanti disusun dulu aja, Prof. Nanti kalau coba saya simulasinya. Gitu. Terakhir untuk ini kan gini, Dokter Sinta, itu kan ada namanya registrasi dosen pengajar ya. Itu kan kalau NIDN, NIDK kan ada NUP. Nah, Oh dosen iya, tidak tetap itu apakah perlu diajukan ke Dikti untuk NUP? Perlu enggak? perlu. Kalau di UB perlu. Perlu ya. Ya Iya, sudah. NUP. Oke, nanti kita karena untuk dosen di TPS itu yang dari luar home base itu memang kalau statusnya dosen tidak tetap dengan SK mengajar maka perlu diajukan NUP. Iya, Gitu ya? iya, betul, betul. Pokoknya sesuai prosedur itu. Iya. Ya. Mungkin begitu Dokter Sinta. Iya, terima kasih. Salam Mungkin nanti kapan bisa diskusi lagi. Iya. Brawijaya. Iya, terima kasih. Iya. Mohon Bu pamit. Sinta. Sukses Selamat untuk siang. presentasinya. Selamat siang. Amin. Izin Iya. live. Selamat siang Bu Sinta. Terima kasih Bu Yuni, Prof. Lagi. Tunggu. Ya. Monggo. Iya, saya sudah sampai Araya. Nanti. Bu Yuni, halo Bu Yuni. Iya, iya Bapak. Iya.